Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya M. Dwi Aryansyah dengan NIM 200204, dan kembali lagi pada pembahasan dari metode perseptron dengan input binär dan outputnya bipolar. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan dari fungsi logika OR dulu. Dengan diketahui W1 awalnya 0, W2 awalnya 0, W untuk batasnya yaitu 0 dan aktivasinya 0,20, dan yang rate-nya atau deltanya 1. Maka kita bisa langsung masuk ke pada iterasi 1, yaitu untuk memperbaiki nilai bobotnya terlebih dahulu. Di sini masih sama seperti yang kemarin, yaitu kita masukkan bobot dan bias lamanya dulu, yaitu W1 dari W1 awal, W2 dari W2 awal, dan WB nya dari WB awal. Setelah itu Y nya masih sama, yaitu kita masukkan dulu dari WB nya ini, kemudian kita tambah dengan input dari X1, setelah itu dikali dengan W1 awal, kemudian ditambah lagi dengan input X2 awal dikali dengan W2. Hasilnya 0 di sini karena jumlahnya masih 0. Kemudian untuk Y-nya di sini, sebelum kita masuk ke Y-nya, kita lihat dulu dari untuk fungsi aktivasinya ini. Di sini kita menggunakan fungsi aktivasi dengan input binär dan output bipolar ya. Maka rumusnya seperti ini, yaitu if jika nilai dari Y-in dari data ke-1 ini lebih besar dari nilai aktivasi, maka hasilnya 1. Kemudian if lagi kita buka, setelah itu masih sama, yaitu Y-in pada data 1 lebih kecil min dari nilai aktivasi. Kemudian jika nilainya benar atau true, yaitu kita kasih min 1. Jika sebaliknya false, yaitu 0, ke hasilnya 0. Kemudian untuk perbaikan bobotnya di sini DW1 masih sama seperti yang kemarin, yaitu kita masukkan dulu target outputnya, kemudian dikurangi dengan Y-nya. Setelah itu kita kali dengan input dari X1, kemudian dari deltanya, hasilnya 1. Ini bisa kita tarik saja ke bawah, dan ini ke samping juga. Dan untuk DW2 nya juga masih sama di sini ya. Bisa kita tarik ke bawah lagi. Untuk DWB nya juga masih sama. Kita masukkan targetnya, kemudian kita kurangkan dengan Y nya. Setelah itu kita kali dengan dari input dari biasnya, kemudian kita kali dengan deltanya. Hasil yang akan didapatkan yaitu 1. Ini bisa kita tarik lagi ke bawah. Setelah itu untuk bobot dan bias barunya, bobot dan bias baru ini kita tambahkan saja dari perbaikan bobot dan bobot bias lama, yaitu dari W1 awal ini, kemudian kita tambah dengan perbaikan bobot dari DW1. Hasilnya 1. Yang sebelahnya juga sama, dan yang ketiga juga sama. Maka ketika data ini kita pada iterasi ini sudah kita isi, maka hasilnya akan didapatkan yaitu 1, 1, min 1. Karena semua nilai Y dari data 1 sampai 4 tidak sama dengan semua T dari 1 sampai 4, maka lanjut ke iterasi 2. Sini kita lanjut ke iterasi kedua, yaitu kita copy paste aja, tadi masih rumusnya sama. Kemudian dari W1 nya kita ubah dulu,
W1 nya kita masukkan dari bobot dan bias baru ini, W2 nya kita masukkan lagi, W2 nya, kemudian WB nya kita masukkan ini min 1. Untuk rumus Y nya juga masih sama di sini, Y in dan Y nya masih sama. Dan jika data pada iterasi kedua sudah didapatkan dan menghasilkan data 2, 1, dan min 1, berarti data tersebut masih sama, yaitu semua nilai Y dari data 1 sampai 4 tidak sama dengan semua T dari data 1 sampai 4. Maka di sini lanjut lagi masuk ke iterasi ketiga. Iterasi ketiga masih sama, yaitu kita copy dulu data yang di atas tadi, kemudian kita paste di sini. Setelah itu kita ganti bobot dan bias lamanya, kita ikutin dari bobot dan bias baru yang di sini. Kita bisa di copy paste atau bisa baru sama dengan aja, kemudian diklik sini. W2 nya juga sama, W3 juga sama. Sini karena rumusnya tadi sudah terbuat, di sini masih sama ya. Sehingga hasil yang didapatkan yaitu 2, 2, min 1. Maka dari data iterasi ketiga itu semua nilainya tidak sama seperti yang di atas. Maka kita lanjut masuk ke iterasi keempat. Sini masih sama ya. Dari bobot dan bias lama tadi kita masukkan data dari bobot dan bias baru dari iterasi ketiga, dan W2 nya juga, dan WB nya juga. Sehingga data yang dapat kita masukkan yaitu 2, 2, min 1. Nah, berarti ini kan sama dengan yang di atas nih, dari iterasi ketiga. Maka karena semua nilai Y dari data 1 sampai ke 4 ini sama dengan semua T dari data 1 ke 4, maka prosesnya akan berhenti pada iterasi keempat. Di sini nilai dari bobot dan bias airnya yaitu 2, 2, dan min 1. Selanjutnya kita masuk ke proses pengujian dari data pelatihan, yaitu dari data ini masih sama, kita bisa kita copy aja dari ini ya, data 22 min 1 atau dari sini aja, W1, W2, W3 nya buat dengan menggunakan rumus dolar ya, atau bisa kita tekan tombol F4 agar muncul seperti ini. Dan ini bisa kita tarik ke bawah agar nilainya tidak berubah. W2 nya juga sama, bisa kita tarik ke bawah, dan untuk WB nya juga sama, tarik ke bawah. Nah, di sini untuk Y nya yaitu masih sama dengan yang ada pada data iterasi yang kita isi sebelumnya, yaitu kita masukkan dulu WB nya, kemudian kita tambahkan dengan data dari input X1, kemudian kita kalikan dengan W1, kemudian ditambah lagi dengan X2, setelah itu kita kalikan dengan W2, maka hasilnya adalah 3. Ini bisa kita tarik dulu. Kemudian untuk Y nya juga masih sama. Maka dari hasil proses pengujian tersebut terlihat bahwa semua nilai Y dari data 1 sampai 4 sama dengan semua nilai T dari data 1 sampai 4. T sama. Maka di sini JST mampu mempresentasikan fungsi logika OR bipolar dengan 2 iterasi dengan variabel W dan B awal. Selanjutnya di sini kita masuk pada metode perseptron input binär dan output bipolar dari fungsi AND. Sini ya.
ya AND. Dengan diketahui W1 awal, W2 awal, dan WB nya masih 0, nilai aktivasinya masih sama, kemudian learning rate nya dari deltanya itu masih sama. Dari data AND ini sebelumnya kita bisa copy paste aja dulu dari data OR nya, copy paste, kita tempel di sini. Kemudian di sini dari targetnya kita ubah, yaitu dari -1, saya ulangin 1, -1, -1, -1 dari target outputnya. Untuk data dari iterasi 1 sama, W1 nya kita masukin dari W1 awal, W2 nya juga, WB nya juga. Untuk YI nya masih sama seperti yang sebelumnya, masih sama. Kemudian untuk Y nya juga masih sama, karena kita tadi sudah langsung copy paste ya dari data sebelumnya, maka dari data iterasi ke-1 ini kita memiliki bobot dan bias baru, yaitu -1, 0, dan -2. Jadi karena semua nilai Y dari data 1 sampai 4 ini tidak sama dengan semua data T 1 sampai 4 ini, maka kita bisa lanjut ke iterasi kedua. Pada iterasi kedua kita masih dapatannya sama, kita masukkan bobot dan bias lama ini dari W1 nya, W1 dari data iterasi pertama, kemudian W2 nya juga, kemudian WB nya juga sama. Sehingga data yang didapatkan yaitu adalah bobot dan bias baru dari -1, 1, dan -3. Karena dari data iterasi kedua masih belum sama, maka di sini kita lanjut masuk ke data iterasi ketiga. Data dari iterasi ketiga yaitu masih sama, kita masukkan dulu W1 dari bobot dan bias lamanya, kita masukkan W1 dari bobot dan bias baru dari iterasi kedua. Kemudian W2 nya juga sama, WB nya juga sama. Setelah itu data yang dihasilkan dari bobot dan bias barunya yaitu 0, 1, -4. Dan kita lihat juga di sini Y-nya. Y-nya di sini masih belum sama ya dengan semua T-nya. Maka di sini kita lanjut ke iterasi keempat. Dari data iterasi keempat ini masih sama, dan bobot dan bias barunya yaitu 1, 2, dan -4. Kemudian kita Y-nya dari data iterasi keempat yaitu masih -1, 0, 0, -1. Jadi dari data iterasi keempat juga masih belum sama dengan semua T dari data 1 sampai 4. Kita lanjut lagi ke iterasi kelima. Sini dari data iterasi kelima masih sama, yaitu bobot dan bias lamanya kita ambil dari bobot dan bias lama dari data iterasi keempat. Kemudian data yang dihasilkan dari bobot dan bias barunya itu 1, 3, dan -5. Setelah itu kita cek Y-nya di sini masih belum sama ya. Di sini Y-nya itu -1, 1, 0, dan -1. Maka kita lanjut lagi ke iterasi ke-6. Dari data dari iterasi ke-6 ini, bobot dan bias barunya juga kita dapatkan 2, 3, dan -6 dengan Y-nya yaitu -1, 0, 1, -1. Kita lihat di sini. Jadi dari data semua Y ini tidak sama juga dari data dengan target output
maka kita bisa lanjut ke data iterasi ke-7. Sini data dari iterasi ke-7 kita dapatkan bobot dan bias barunya yaitu 3, 4, min 6. Dengan Y-nya yaitu min 1, 0, 0, min 1. Maka data dari iterasi ke-7 masih sama, yaitu tidak sama dengan semua T dari data 1 sampai 4. Dan kita lanjut ke data iterasi ke-8. Data dari iterasi ke-8 di sini kita mendapatkan bobot dan bias baru yaitu 3, 4, dan min 6. Dengan Y yang dimiliki yaitu 1, min 1, min 1, min 1. Nah, dari sini kita bisa lihat dari targetnya yaitu 1, min 1, min 1, dan Y-nya 1, min 1, min 1, min 1. Bisa kita pastikan di sini dari T dan Y-nya ini sama, maka jika semua dari nilai Y ini sama dengan target dari outputnya, maka proses akan berhenti pada iterasi ke-8. Dan nilai bobot dan bias akhirnya adalah min 3, 4, dan min 6. Selanjutnya kita masuk ke proses pengujian data pelatihannya. Di sini masih sama, yaitu kita masukkan bobot dan bias barunya di sini. Kita masukin di sini, bisa kita samain aja, copy paste. Kemudian untuk Y-nya juga sama. Dan untuk Y-nya masih sama di sini. Kita menggunakan rumus if dari Y-in, kemudian lebih kecil dari nilai aktivasinya atau nilai ambang. Kemudian jika datanya bernilai true, dia min 1, jika false dia 1. Nah, di sini hasilnya adalah 1. Dan bisa kita tarik ke bawah, maka hasilnya 1, min 1, min 1, min 1. Nah, bisa dilihat sini dari hasil proses pengujian terlihat bahwa semua nilai Y dari data 1 sampai ke 4 ini sama dengan nilai dari target output. Dan kesimpulannya di sini yaitu JST mampu mempresentasikan fungsi logika OR bipolar dengan 2 iterasi. Baiklah, sekian dari video saya. Apabila kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.